Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Dr. Pukovisa. Dokter, menurut Anda ini jenis-jenis pakaian seperti apa? Atau mungkin pakaian yang mungkin di bagian tubuh mana yang kemudian menurut Anda ini bisa membahayakan kesehatan dari orang yang memakai pakaian tersebut? Yang pernah saya baca laporannya di jurnal itu tadi memang skinny jeans, jadi artinya yang ketat memang di kaki ya. Dalam bidang saya itu bisa menyebabkan namanya istilahnya meralgia parestetika. Jadi ada sumbatan saraf di sana. Tapi juga memang juga untuk lebih jauhnya lagi bisa mengkompresi pembuluh darah tadi sehingga kaki kita tidak dapat pembuluh darah yang cukup sehingga jadi mati rasa seperti ya mati rasa. Awalnya mati rasa, nanti ke depannya bisa jadi kelumpuhan sementara lah, mudah-mudahan sementara, nanti kalau udah lepas lagi kan bisa. Ada beberapa lain yang menarik yang saya baca, hak ya, sepatu hak tinggi itu. Dia mengubah jatuhnya gravitasi dalam jangka waktu lama kalau dipakai. Sekali lagi tadi kan kita bicara fashion itu harus ada durasi, ada tujuan pemakaian ya. Jadi kalau sepatu hak tinggi ini dipakai dalam jangka waktu lama, kalau kakinya tidak kuat ya, sekali lagi ini sangat individual. Kalau kakinya tidak punya kontur yang kuat, maka dia akan membebani punggung bawah. Punggung bawah, tulang punggung bagian bawah itu cukup rentan nanti akan terbebani sehingga nanti bisa punya penyakit misalnya kayak HNP gitu ya. Jadi ada pergeseran sendi punggung bawah yang meleset, nanti bisa juga menjepit saraf dan seterusnya. Itu ketinggian hak mana aja? Yang rendah, tinggi gitu? Iya. Ada ukurannya enggak? Ya, ada ukurannya, ada, tapi dibilangnya sih high heels saja dia. Memang di penelitian itu high heels. Kalau yang high heels kan banyak ya, Mas Lutfi, ya, itu ada ukurannya. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya kalau menurut saya tidak ada rumus. Sebetulnya tergantung daripada struktur tulang kaki, bentuk kaki itu sendiri. Mungkin ada yang cocok dengan 3 cm, ada yang bisa tahan dengan 7 cm gitu ya. Kemudian kalau misalnya orang beranggapan, oh kalau saya pakai sepatu flat atau datar tuh aman. Enggak juga, gitu kan. Karena kalau sepatu flatnya terlalu flat, sedangkan kakinya dia bercengkung, itu juga menimbulkan masalah, gitu loh. Jadi sebetulnya fashion itu kita harus sesuaikan dengan kondisi tubuh, dari kondisi bentuk kaki, kemampuan kita bertahan. Jadi memang harus dianalisa. Jadi kita nggak bisa memakai semua produk. Oke, tapi kan susah ya Mas. Misalnya kita harus, konsumen itu harus tahu betul tujuannya. Jadi mereka secara tidak langsung harus diarahkan kalau pakai jeans nggak boleh buat jongkok atau apa. Sedangkan itu pendapatnya mereka terserah saya memakai gitu. Sebenarnya itu kita bicara soal apa ya, pemikiran nalar saja deh gitu ya. Artinya memang hal-hal simpel ya, sesuatu yang memang diciptakan pada tempatnya ya harus pada tempatnya. Hal simpel misalnya sebuah tas gitu ya, tas memang diciptakan oleh perancangnya dipakai untuk ke kantor, tapi banyak sama ibu-ibu di Indonesia yang dipakai buat ke acara, buat ke acara pesta, atau kebalikannya, sesuatu yang memang didesain kayak sepatu high heels, hak tinggi, stiletto, itu bukan didesain untuk ke kantor loh. Itu didesain tapi kenyataannya hampir semua kantor mewajibkan. Enggak, saya rasa bukan. Mungkin nggak mewajibkan, kalau menurut saya yang disarankan adalah seorang wanita harus memakai sepatu yang memiliki hak. Nah, biasanya kalau panduan yang standar itu hak minimum 3 cm, paling tinggi itu adalah 7 cm. Gitu. Itu adalah hak yang reasonable ya, kalau menurut dari segi kedokteran gitu. Baik Mas Musa dan juga Dok, ini ada penelpon dari Arsi dari Cilacap. Halo Arsi. Halo, selamat siang. Iya, silakan Arsi. Selamat siang, ini Dok sama Mas Musa. Aku mau nanya, aku juga salah satu penggemar high heels. Cuman kan high heels itu kan ada macam-macam, ada wedges, ada pump shoes, atau stiletto. Menurut dokter nih, misalkan aku suka pakai heels sekitar 9-13 cm. Itu yang paling baik itu untuk kebutuhan kita yang masih umur 20-an itu lebih baik tuh pakai wedges atau stiletto atau pump shoes atau bagaimana gitu. Untuk sehat untuk kita dan membentuk postur tubuh juga kan. Yang namanya heels itu kan gunanya untuk membentuk postur tubuh biar lebih lenting. Itu yang paling bagus itu untuk kita anak muda tuh yang mana sih, tipe mana sekaligus antara dari sisi kesehatan dan dari sisi fashionnya yang ingin aku tahu. Baik, terima kasih ya. Mbak Arsi dari Cilacap. Tadi di usia 20 bagaimana jenis sepatu seperti apa itu yang luar biasa gitu ya? Pakai 7-13 ya tadi kalau salah. Wow, 9. Itu perlu
effort yang besar juga nih kalau kita mulai. Kalau dari kesehatannya dulu nih, dengan heels yang begitu tinggi. Iya, ini benar sekali, benar sekali. Mau jenis sepatu apapun pokoknya jangan lama-lama. Iya, gitu ya. dan lihat intinya gini lah, kalau nanti memang ada keluhan setelah itu ya, apapun itu ya, misalnya ada low back pain atau nyeri di punggung atau di mana, pertama ya harus curigai dulu itu. Artinya konsultasi ke kesehatan itu jadi jangan diremehkan dan jangan jadi ngoyo untuk terus ke situ gitu. Jadi lihat-lihat batas-batas tubuh juga. Kan memang biasanya penyakit-penyakit seperti itu ya, saraf dan seterusnya ya, yang diakibatkan fashion itu tidak mendadak biasanya, tidak mendadak. Artinya ada progres. Awalnya tidak nyaman dulu, awalnya kemudian jadi itu. Nah, kalau sudah mulai mengganggu, udahlah itu dulu sebentar, take a break sebentar gitu, coba dianalisis sebentar, ini mungkin ada hal, coba dimodifikasi dulu yang ada. Seperti itu kalau saya sih dari saran sehatannya begitu. Kalau masalah tadi jenisnya aku nggak ngerti ini untuk tanya kepada. Dia lebih baik dia pakai wedges atau seperti apa dengan setinggi itu? Jadi benar sekali. Jadi kalau misalnya jangan nggak usah ngoyo gitu ya. Ngoyo itu artinya gini, jangan sampai kita ada sakit terus dipasangin koyo. Belum lagi di sini ya. Pegel, benar. Jadi kembali lagi gini, kalau kita bicara semakin dia tinggi kan kaki semakin menukik. Semakin menukik itu mengganggu tumpuan badan ya dok ya, betul. Yang akhirnya nanti larinya mungkin ke engsel tulang belakang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aliran darah, syaraf dan lain sebagainya. Kemudian jadi ketinggian itu harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semakin tinggi ada triknya. Jadi kalau kita pakai hak semakin tinggi, langkah kita harus semakin kecil. Gitu. Jadi langkahnya tuh jangan yang gede gitu ya, tapi kecil. Jadi semakin tinggi semakin kecil. Jadi banyak triknya. Nah, ini hal-hal ini yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kalau kita orang fashion, model itu mereka tahu gitu loh. Kalau pakai sepatu hak tinggi banget, langkahnya cuma sekian senti gitu ya. Jadi mereka bisa tahu. Kemudian yang kedua, kalau memilih hak tinggi itu kan hak itu kan ada yang kurus, ada yang kotak, ada yang bulat. Semakin runcing, semakin dia harus kayak akrobat ya dok ya, membalans, menjaga keseimbangan. Betul. Jadi kalau postur kita sudah bongkok, jangan pakai hak yang runcing, tapi pakai haknya yang agak tebal. Itu. Nah, jadi dengan kata lain adalah bagaimana apa yang kita pilih itu kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan kita untuk beradaptasi gitu. Jadi pemakaian wedges juga bukan berarti lalu wedges itu aman. Menjadi satu solusi mengganti, tidak ya sebenarnya ya. Tidak. Dan karena apa? Kalau kita bicara sepatu aja ya, kita bicara soal tinggi pendeknya, kecuramannya. Belum kita bicara kelebaran muka kaki, lancip, bentuknya yang runcing, yang kotak, kakinya tuh ada kaki yang kurus, kaki yang gemuk, kaki yang rapet, kaki yang megar juga ada. Komplit tuh, kayak komplit ya. Kalau di mau bahas semua bisa 7 hari 7 malam nih. Tapi kalau ada nggak sih ukuran tubuh itu juga kalau ditinjau dari segi kesehatan gitu, lebih baik yang misalnya ukuran tubuhnya pendek, jangan pakai hak yang sangat tinggi, atau ada nggak dari sisi kesehatan itu dari situ? Tapi biasanya yang pendek yang pakai hak tinggi ya. Karena langkahnya kecil kali ya. Jadi karena ini kan kalau kita menggunakan high heels juga ini terkait dengan keseimbangan tadi kan. Nah, berarti kan kalau menggunakan mungkin ada yang berpikir bahwa kalau pakai wedges keseimbangannya lebih aman karena dia modelnya rata. Kalau sementara high heels ya bertumpu tadi dengan heels yang hanya apalagi yang segaris itu. Ini gimana atau bagaimana mengkombinasikan antara kedua itu sebenarnya? Mas Musa dulu deh. Ya, kalau kembali lagi kan kita bicara kalau kaki itu kan tidak rata, bawahnya kan ada cekungannya, ada gelombangnya. Boleh nggak sih pakai yang tambelan itu loh, Mas? Tambelan kalau memang dicoba lebih nyaman silahkan. Gitu loh. Jadi memang itu produk-produk sepatu itu kan banyak sekali, gitu kan. Ada sepatu yang murah gitu, ada sepatu yang mahal. Sebenarnya bukan murah dan mahalnya, tetapi kenyamanan di kaki itu penting. Seperti misalnya kalau kita pakai sepatu seharian, sepatu tertutup, tetapi terbuat dari kulit imitasi, itu juga nggak bagus buat kulit. Ya dokter ya, karena tidak ada pori-pori bernafasnya. Jadi kita harus cari sepatu walaupun tertutup, sepatu kulit, karena kulit kan
alaminya kan ada pori-porinya. Jadi hal seperti itu penting kita ketahui. Jadi kayak Mas tadi mengatakan bahwa wah kalau gitu nanti repot dong ya kita harus belajar. Ya kita kan belajar repot untuk kepentingan kita sendiri. Daripada tiba-tiba kita di sebuah pesta gaya keren tiba-tiba 2 jam kemudian pingsan. Karena salah menggunakan sepatu. Oke, baik. Ini ada penelpon selanjutnya, ada Yolanda dari Jakarta. Silakan Yolanda. Ya, halo, siang dok. Ya, suara Yolanda belum bisa kami dengar. Selamat siang, Mbak Yolanda. Halo, siang. Ya, silakan sampaikan Halo, tanggapan atau siang. pertanyaan Anda, Mbak Yolanda. Ya, dok, disebutkan penggunaan high heel tentunya juga mempengaruhi syaraf dan low back pain juga. Nah, kalau ini kasusnya untuk sebagai penderita skoliosis, sebaiknya gimana dalam penggunaan sepatu high heel tersebut? Apakah masih boleh memakai? Lalu dengan durasi yang berapa lama maksimum dan dampak negatif apa yang kira-kira akan timbul? Oke, baik. Terima kasih, terima Mbak kasih. Yolanda dari Jakarta. Dok, gimana nih, Dok? Ya baik, Mbak Yolanda. Jadi setiap gangguan postur tubuh, ya, karena high heels itu memang tadi ya akan sangat menjadi membutuhkan keseimbangan yang lebih ya dibandingkan sepatu yang biasa secara umum ya. Maka disarankan memang kalau yang sudah skoliosisnya cukup berat ya jangan nyoba-nyoba itu cari masalah namanya. Kalau kata Mas Musa, ojo ngoyo ya. Ojo ngoyo. Nanti tinggal pakai koyo. Jangan, tapi kalau skoliosisnya masih ringan, oke, tapi memang jangan lama. Jadi artinya durasi rata-rata yang tadi misalnya dikatakan sekitar 3 jam, 4 jam, ya lebih singkat lagi. Jadi kalau memang dibutuhkan ya mungkin sekitar 2 jam gitu kira-kira. Mungkin kalau saya boleh kasih masukan bahwa kita yang untuk merubah penampilan artinya dari yang agak pendek ingin tampil tinggi itu solusinya tidak selalu dengan sepatu high heels. Jadi banyak solusinya dengan pemilihan warna busana, warna celana, bentuk celana panjang, bentuk rok dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Jadi secara teori dan secara fakta itulah yang dinamakan bahwa peranan daripada seorang perancang mode yang memahami antara proporsi dengan butuh tubuh. Jadi tidak selalu dengan itu. Ya kalau udah selulosis, ya benar kata dokter itu cari masalah banget. Jadi yuk kita mempertinggi badan dengan cara yang lain. Cari pakaian-pakaian dengan yang pas tadi ya, berarti Mas Musa ya. Nah, ini dok, kalau tadi kan dokter bilang ada sebuah gejala-gejala sebenarnya yang muncul kalau sebelum terjadinya tadi pingsan ataupun lumpuh sesaat. Mungkin gejala awal yang bisa dirasakan itu seperti apa sih dok sebenarnya dari efek mungkin pakaian yang terlalu ketat juga ataupun high heels yang salah pemakaian, itu sebenarnya ada nggak sih dok? Jadi biasanya awal-awal gejala itu ya kalau memang dari itunya ya, memang dari lapisan sarafnya itu yang paling mendekati permukaan itu adalah yang sensorik. Jadi sensorik itu adalah dia punya peran untuk menghantarkan raba ya, sensasi raba, sensasi suhu, sensasi termasuk nyeri. Jadi kalau biasanya memang gejala-gejala awal untuk orang yang terkompresi seperti itu adalah gejala-gejala sensorik. Jadi misalnya mulai baal mungkin di beberapa tempat itu ya. Kemudian juga nyeri nyetrum ya, kalau setrum menjalar. Itu awal-awalnya gitu. Itu kalau menurut saya itu sudah mengganggu. Sering kesemutan juga menjadi yang jadi sering kesemutan. Dan berhubungan misalnya kalau memang bicaranya skinny jeans ya berarti misalnya kakinya jadi sering kram ya, sering kesemutan. Nah, itu berarti satu sign itu sebenarnya itu sudah secara medis sebenarnya terganggu ini orang gitu. Artinya disitulah harusnya pemakai fashion ini berpikir ulang ini ada sesuatu dan mungkin bisa konsultasi ke ahli Tapi ada patokan jam atau waktu gitu nggak sih? Apa untuk sebagai penanda idealnya itu dipakai berapa lama gitu? Apa kita harus menunggu sampai ada gejala itu timbul baru saatnya dicopot gitu? Itu ada nggak sih atau nggak ada? Ya sekali lagi itu memang bergantung dengan tadi derajat kompresinya seperti apa. Kalau tadi misalnya dikurangin 2 size-nya itu tentu berbeda sekali dengan durasinya dengan yang misalnya dikurangi 1 saja misalnya gitu kan. Pasti lebih nyaman lah yang dikurang 1 atau bahkan yang pas gitu kan. Jadi artinya memang tidak ada ukuran standar sih memang, tidak ada ukuran standar. Tapi memang sekitar misalnya kalau yang betul-betul lagi ini banget ya misalnya beauty is pain tadi gitu ya. Ya mungkin 2 jam lah maksimal gitu ya. 2 jam lah. Karena kalau kayak gitu ya harus bawa sendal jepit kali ya.
Itu menjadi salah satu trik juga di mana pada saat berangkat pakai sepatu atau sandal jepit, nanti di kantor baru ganti high heels, itu bisa. Oke, baik, kita akan lanjutkan dokter dan juga Mas Musa, kami akan kembali.